Jangan yang kotoran tetap baik. Seluruhnya siap gerak. Kencang depan gerak. Pakai dulu maskernya. Ya, tahan. Tegak gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Guru Birama 41 pada hitungan keempat. Ambil suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih, hari ini hari Senin. Silahkan dirapikan dulu bajunya, Nak. Ada yang topinya miring dan sebagainya, silahkan dirapikan dulu. Kaos kaki sudah putih semua? Sudah. Ya, bagus. Hari ini kita tidak melakukan upacara bendera karena mengingat sedang dalam pandemi COVID-19. Jadi kita balik seperti biasa. Nanti jangan lupa, Nak, setelah nanti waktu belajar pakai masker, sebelumnya cuci tangan, terus dicek suhu sama ibu. Baik? Ya. Itu aja yang ibu dapat sampaikan mengawali kita belajar. Seluruhnya siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Ya, jaga jarak ya, jangan terlalu berdempetan. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, kita teh rapi sepatunya, jangan berhamburan ya. Ya. 36,8
Enggak, sip. 36,04. Terbalik nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu. Boleh, kadang buka kadang tutup boleh. Yang penting bisa siap-siap maskernya. Boleh buka. Ya, tapi jangan dilepas ya. Nanti ada tutup. Silakan yang tadi paling awal datang untuk memimpin doa. Silakan diikuti dengan hikmat ya. Ya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih anak-anak. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa mantap. Oke, alhamdulillah. Silakan dirapikan bajunya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya dipersiapkan. Sepertinya hari ini ada yang tidak masuk ya, ini 01 ya. Yuk siapa Kak? Siapa? Bella. Ya. Kemana dia? Satu. Sakit apa? Demam. Oh, demam. Bella ya. Ya. Oh ya. Sambil dipersiapkan. Hati-hati anak, ini musim cuacanya ekstrim. Kalau malam itu dingin, kalau pas siang itu panas sekali. Jadi hati-hati makan, minum, ini. Kemudian sambil olahraga ya. Di rumah itu bermain, di panasan jangan terus di rumah terus. Ya. Agar kondisi badan tetap fit. Apa ya anak-anak? Algi, kenapa nggak kamu kerjakan? Lupa. Astagfirullahaladzim. Kerjaan kamu apa di rumah, Gi? Apa? Kok sampai lupa itu kenapa? Main game. Oh, dia sering main game kan, Nak? Iya. Waduh, harus hati-hati jangan terlalu banyak main game ya. Dimarahin nggak bisa ngeliat game? Nggak dimarahin. Kira-kira Algi bohong apa enggak? Oh, enggak
dari sikap Alwi tadi sama sikapnya Erkit yang nggak mengerjakan PR atau itu, kita bisa juga ibu mau sampaikan ada contoh bisa kalian lihat nanti dari cuplikan video ini. Tapi cuma cuplikannya ya, tidak semuanya. Tidak. Nih, silakan diperhatikan baik-baik. Kamu bisa gambar kayak dia? Enggak. Terus kamu ngapain di situ? Nungguin. Kamu tahu nggak kenapa sampai kamu masuk kamar? Emang kenapa? Karena kamu nggak ngajarin dia. Dia memang nggak pengen bisa gambar kok. Alah, siapa bilang? Kamu pengen gambar kan? Ayo ngaku. Ya kamu aja udah takut. Percuma kamu punya sahabat kayak dia. Ilmunya sibuk sendiri. Kamu gak pernah minta diajarin kan? Seharusnya kamu ngerti dong. Harusnya kamu ngerti dong. Bilang aja kamu kan bisa. Ya. Dasar dia pelit. Kamu pelit. Aku gak pelit. Ya, mentang diem aja. Kamu mentang-mentang aku. Aku makan, bukan makan. Siapa yang dibalik? Coba. Ini sudah ketiga kalinya Rehan memprovokasi teman-temannya untuk berkelahi. Bapak dan Ibu harusnya lebih memperhatikan perilakunya Rehan. Itu tadi video yang ibu cuplikan tadi, video anak sedang apa? Berkelahi. Patut dicontoh atau tidak? Ya. Yang ada yang duduk di atas meja, patut dicontoh tidak? Ya. Gimana sikapnya tadi anak tadi? Nakal. Yang keras siapanya? Nakal. Kenapa kok nakal? Dia ngapain temennya itu? Nyuruh temennya berkelahi. Namanya apa kalau misalnya? Hah? Oh iya, orangnya teman lagi ngapain tadi? Santai-santai, asik-asik, malah diadu-adu, benar ya Pak? Diadu domba, ya benar. Itu menimbulkan apa sih kalau kayak gitu? Kalau orang suka mengadu domba, orang akan menjadi perkelahian. Itu kalau awalnya itu dia baik, namanya hidup RUKU rukun. Rukun akan menjadi apa kalau kita adu domba? Awalnya orang yang hidupnya rukun, teman kita rukun, kita adu domba kan jadi apa? Perkelahian itu namanya terpecah belah, akan terpecah. Kalau bahasa Indonesia namanya terpecah. Kalau kita namanya berkelahi ya. Apakah itu sebuah masalah? Nah, kalau namanya orang memiliki sikap dan perilaku seperti itu, masalah atau tidak? Masalah, ya. Harus diperbaiki nggak perilaku itu? Harus. Oh, iya. Gimana caranya, Nak? Minta maaf. Minta maaf, terus? Iya. Apa tuh? Angkat tangan. Berteman lagi? Ya, bagus. Oke. Salah satunya itu. Nah, nanti sikap seperti ini sekarang ini sudah mulai berkembang dan ditiru anak-anak kecil. Perilakunya, gimana memakai topinya tadi? Bagus apa tidak? Tidak. Cara hidupnya bagus tidak? Tidak. Apanya lagi yang tidak bagus tadi? Banyak. Sikapnya kenapa Alma? Sikapnya? Terlalu Jelek. Jelek. Ya. Mantap. terlalu kuat. Oke. Nanti, setelah ini perilaku ini adalah sebuah masalah. Itu harus diubah. Apa yang diubah? Sikapnya siapa? Sikapnya anak tersebut. Nah, gimana cara ubahnya? Seperti Aldi tadi, Aldi tidak mengerjakan PR, mungkin kebanyakan main game dan sebagainya. Apa dia sering berkelahi?
Sikap itu tadi sama kita melihat contoh yang sering berkelahi Audrey. Maka kita hari ini akan belajar tentang ini, nak. Ngapain kita? Hari ini kita akan belajar tentang mengambil hikmah dari sebuah film. Karena Ibu ingin memberikan contoh atau teladan, tapi Ibu sendiri belum sempurna melakukan ini itu. Jadi kita melihatnya contoh dari film. Nanti kita nonton film, kemudian setelah itu kalau perpecahan itu akan merusak perpecahan. Kalau perkelahian itu akan memecah belah apa? Persahabatan. Kalau yang di rumah memecah belah apa? Kerukunan keluarga. Kalau di masyarakat? Iya, pas cinta tanah air. Nanti kalau apa itu nak kerukunan tidak dijaga, perpecahan itu lama-lama akan bangsa Indonesia kena imbasnya. Cinta tanah air kita akan mulai luntur. Begitu. Kemudian nanti juga akan belajar tentang ini, sejarah proklamasi. Masih untuk di sini. Ya, silakan. Oh, Alma ikut. Oh ya, sweet ya.
tapi dia semangatnya untuk sekolah. Tidak ada orang yang suka bolos, terlambat dan sebagainya. Nah ini nanti silahkan kalian saksikan ya. Terus kalau lagi nanti menyaksikan, kalian boleh saling berkomentar apapun boleh, bebas. Yang penting hal-hal yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang jorok. Ya? Oke. Santai aja, nggak usah tegang. Ini dipotong ya, Cek. Ya. Lihat caranya seperti itu. Yang sekolah. Ini filmnya di daerah Papua. Mereka sekolahnya hanya memiliki satu kepala sekolah dan satu gurunya itu aja. Dibayar gratis, tidak dikasih gaji bapak guru atau bapak kepala sekolah ngajar di situ. Karena rumahnya jauh. Jadi ini tempatnya di Raja Ampat. Tolong Kang, dari sini. Makin cantik saja kalau lagi main. Pergi dari sini sekarang. Anak-anak mau belajar. Gimana kalau sekolah kita kayak gitu, Nak? Oke enggak? Dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab, pakai tidur. Kalau kekenyangan, bulan. Bapak, Iya, nanti bapak kepala sekolah tadi tuh yang setelah kuliah menjadi guru di situ, tapi tidak boleh sama mamanya. Katanya menjadi guru gratis tidak dibayar. Tapi mau pakai apa? Anak-anak, ini dia cita terus. sakit ya Pak? Nah, kayak gitu kalau ada Assalamualaikum. Jadi, naik. Oh, kasihan anaknya satu. Mana yang seperti itu?
Aki ikutin ya gantian sama-sama. Dibaca nyari ternyata dia dengerin. Iya. Ditulis nak. Belajar. Nama kelompoknya boleh tulis buku. Ya, nama kelompoknya apa? Ini pun cuma ada 4. Ditambahin lagi sebelah sampingnya. Tulis. Yang dia segak-segak nanti satu. Nah, kalau nanti berdiskusi ya dipakai ya. Itu. Dibaca nak yang keras biar temannya nanti ikut menjawab yang keras. Membacanya sih Pak. Dari cerita dalam film tersebut, adakah contoh hidup rukun yang bisa kalian temukan? Sebutkan minimal 3 contoh. Ada enggak? Apa tadi? Contoh hidup rukunnya. Nanti silahkan didiskusikan. Langsung di baca keras bisa. Udah dibaca kan? Apa contoh hidup rukunnya tadi? Apa deh, Tebe? Ondeng ngapain, Ondeng? Ngapain? Pakai ini nak, pakai nak. Kalau lagi dipakai. Terus apa lagi tadi? Apa Ban? Jangan yang Jelaskan yang ada manfaat dari hidup rukun ini yang sebenarnya ada belajar di ini cerita film tersebut. tersebut. Tentang kemanusiaan yang telah masyarakat hidup. Menyatukan sesama masyarakat. Iya. Apalagi contoh hidup rukun yang kamu di sekolah, mungkin nggak tahu. Apalagi Ki, hidup rukun Ki, bersih bersama. Sebutkan 3 amanat yang bisa kalian petik dari cerita film tersebut. Kamu kan udah nonton? Dari Ondek, sikap Ondek itu apa yang kamu minta? Oh, saya pernah. Banyak-banyak. Yang Gak pertama, usah lagi. Sudah selesai nak? Kelompok pahlawan sudah selesai? Kelompok belajar sudah selesai? Silakan kelompok pelajar untuk ininya geser. Ya, nanti akan membacakan hasil dari ininya, pengerjaannya. Pri, tidak ke sana Pri.
Dari cerita dalam film tersebut, adakah contoh hidup rukun yang bisa kalian temukan? Sebutkan minimal 3 contoh. Apa contohnya? Membantu teman, menolong orang yang jatuh, gotong royong membangun jembatan pensil. Benar enggak dari kelompok pelajar contohnya? Benar, tepuk tangan. Kalau ada yang tidak sesuai boleh saling berkomentar ya, kok itu tadi gimana gitu, boleh. Ya, harus saling kita belajar. Terus nomor 2. Dari contoh hidup rukun di dalam cerita tersebut, bisakah kalian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Bisa, contohnya kerja kelompok dan gotong royong. Oh iya, benar apa enggak, Nak? Yang keras, benar enggak, Nak? Tangan. Lanjut ke kelompok. Belajar. Baca yang ke berapa? Oh iya. Yang ketiga. Apakah hidup rukun dalam cerita film itu bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan. Bisa. Kita akan mudah untuk sampai ke sekolah sehingga mudah dalam belajar. Benar apa enggak, Nak? Nah, benar. Terus, kita nomor 4. Jelaskan minimal 3 manfaat dari hidup rukun yang ada di cerita film tersebut. Mempererat tali persahabatan, persaudaraan, bisa meningkatkan persatuan bangsa, bisa menempuh pendidikan sekolah. Ya, benar apa enggak, Nak? Nah. Ya. Ini yang dari sini mempererat tali persaudaraan. Contohnya tadi ketika ngapain ini hidup rukunnya? Nah, setelah waktu ngapain dia? Oh, itu namanya mempererat tali persaudaraan. Ketika si Ontai membantu teman-temannya untuk apa? Nah, terus meningkatkan persatuan bangsa. Kalau dalam bersekolah, kemudian muridnya itu saling tolong menolong dalam hal kesusahan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan, itu akan bisa meningkatkan persatuan bangsa. Terus teman-temannya itu ada yang memiliki kelebihan dan kekurangan ya, Nak. Tadi ada yang mukanya kenapa? Buta. Ada yang kakinya seperti itu dan sebagainya, dan si Onde itu tidak memberikan contoh, oh kita berteman itu harus dengan yang orang yang sempurna aja terus dia ditinggalin. Nah, contohnya seperti itu. Terus ya, mempermudah untuk kegiatan sekolah ya. Coba bayangkan gerakan sendiri-sendiri di situ, apa yang kira-kira akan terjadi? Jatuh. Ya, bisa terjadi jatuh karena tidak ada yang bantuin. Nah. Terus kira-kira kalau sekolah itu tidak sama-sama, kalau di sana itu akan sering terlambat sekolah atau tidak kira-kira? Sering terlambat karena banyak halangan dan rintangan di jalannya. Ya, lanjut. Sudah. Kelompok kita kelompok pahlawan dan kelompok pelajar. Bentukkan. Begitu ya, kelompok pelajar dan kelompok pahlawan. Alhamdulillah dari penonton tadi kalian bisa mengambil pelajarannya. Kemudian kita masih belajar tentang persatuan tadi. Nah, sebelumnya biar kita
Jadi gerakannya ke kanan dan ke kiri. Ya, sambil harus dibuka aja gitu ya. Buka. Tapi jangan jauh-jauh sama temennya. Jauh-jauh agak jauh. Bisa. Masih hafal kan Pancasila rumah kita? Yang keras ya. Ini langsung ke tidak ada nyanyiannya, jadi yang nyanyi kita semua. Nanti ke kanan dan ke kiri. Sambil melihat itu ada kalimatnya di situ. Hah? Gini kan? Oh gini kan? Boleh? Ya, sambil gerak. Nanti ya. Bentar. Berhenti dulu. Ya, tunggu arah musiknya. Muridnya saya. Lihat sini, nggak apa-apa, lihat sini. Bergerak tangannya boleh. Kasihlah rumah kita, rumahku, kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Kita semua nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua memuji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersatu rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Dan persatuan. Sila keberapa itu? Persatuan dan kesatuan. Satu, ketiga. Oh, bunyinya bisa. Persatuan Indonesia. Oke, pertanyaan. Kemudian kita harus menerapkan hidup itu ya. Kemudian dari contoh tadi, kalau kita tidak sering mengerjakan PR, kemudian malas belajar. Kalau melihat sama online tadi malu nggak kita? Malu. Terus apa yang harus kita lakukan lebih? Lebih giat belajar, lebih rajin ke sekolah. Ya, yang mereka ada di ujung di ufuk timurnya Indonesia saja, yang seperti itu sekolahnya jauh, sekolahnya seperti katanya tadi seperti preman tadi kadang sakit. Mereka setiap pagi tetap berangkat dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada yang membawa apa tadi nak? Bawa jajanan wadai untuk itu. Kemudian di sana sepatunya dipakai atau tidak tadi kalau berangkat ke sekolah? Tidak. Supaya awet. Iya, biar awet nak. Mereka itu berangkat ke sekolah sepatunya hanya untuk pajangan kalungnya di sini. Terus biar itu awet katanya karena susahnya di sana. Nah, kita yang di sini ada seragam lengkap, semuanya lengkap. Bapak orang tua alhamdulillah
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu tadi. Kalau teksnya sudah pernah membaca ya, yang ini adalah Insinyur Soekarno, tetapi dia membacanya tidak waktu pas proklamasi kemerdekaan karena waktu itu tidak ada yang merekam. Jadinya setelah adanya proklamasi itu baru ada kelompok itu yang mengusulkan untuk coba didokumentasikan proklamasi waktu itu, jadi dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dibacakan ulang dan direkam. Nah, mana ya yang apa itu bacaan teks proklamasinya? Ibu lihat dulu. Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya, nah cukup. Ya, jadi waktu itu waktu sebelum diadakan teks proklamasi, waktu Indonesia belum merdeka, masih dalam penjajahan bangsa Jepang. Ya, kemudian waktu itu ada tentara Amerika dari Amerika itu menjatuhkan bom atom ke Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki itu. Kemudian waktu itu kesempatan itu digunakan oleh tokoh-tokoh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk ini loh waktu yang tepat untuk teks proklamasi untuk kita merdeka. Jadi disusun teksnya di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang menyusun. Kemudian konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Malik. Nah, Sayuti Malik ini adalah orang yang mengetik teks proklamasi. Terus, nah kemudian Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno. Nanti Ibu tampilkan untuk teksnya proklamasi yang masih ketikan dan yang belum ketikan dan sudah ketikan. Kalau yang masih tulisan tangan namanya itu teks plat namanya, teks proklamasi yang silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit, nanti dikumpul ya. Silakan. Itu ada sebuah teks. Di situ ada sejarah teks proklamasi. Ada teks proklamasi, kemudian kalian baca yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian di situ ada membuat peta pikiran. Apa sih yang ada di bacaan itu yang dibahas? Terus ada kapan itu terjadi peristiwa itu, di mana?
dibahas di dalam teks itu? Proklamasi. Proklamasi, benar ya Pak. Ayo yang cepat untuk menjawab. Kapan? Angkat tangan. Enggak. 17 Agustus 1945. Di mana? Jakarta. Di Jakarta. Ya, di mana? Jakarta. Ya, cepat. Jakartanya di mana? Di Oh, maaf kanan kiri. nomor Ya. Jalan apa? Jalan apa? Ya. di Jalan Imam Bonjol. Itu penyusunnya, Nak. Baik. Itu penyusunnya. Jalan Kita bacakannya. Jalan apa? Jalan apa? Eva. Rumah Laksamana. Tadasi Maida. Itu adalah tempat untuk menyusunnya. Ayo, ada jawaban yang lain. Di Jalan Pegangsaan. Pegangsaan mana? Timur. Iya. Nomor 56. Jakarta sekarang menjadi jalan apa? Proklamasi. Tuh, kenapa nggak dijawab jalan proklamasi ya? Aduh. Mengapa kok perlu ada proklamasi itu? Untuk apa sih proklamasi itu? Kenapa kok sangat penting? Ya, untuk mengumumkan apa? Kemerdekaan Indonesia. Terus, ya apa? Untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Kalau seandainya tidak ada proklamasi, Indonesia merdeka atau belum? Kalau tidak ada pengakuan secara seperti itu deh proklamasi, kemudian setelah proklamasi itu dibacakan kan akhirnya itu diberitakan secara langsung itu lewat radio. Radionya namanya Domai, radio Jepang, dan juga Suara Asia. Oh, radionya Suara Asia. Kemudian ya itu disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kemudian makanya dari tentara Jepang waktu mereka mendengar oh Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, makanya tidak lanjut dari sana. Oke, terus nanti bunyi lagi ya. Sekarang istirahat dulu. Ya, istirahat sebentar. Ibu kasih waktu istirahatnya karena tadi sudah ada tentang teks proklamasi, kemudian kita sudah mengerjakan LKPD kalian ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, yang sudah kita ambil contoh dari film tadi tentang kerukunan juga ada. Nah, kerukunan itu Kak, Ibu bahas secara sekilas ya. Yang pertama itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kerukunan antar umat seagama. Jadi kita sesama umat agama. Kalau di sini umat agama apa banyak mayoritas di sini? Islam. Kalau kita sesama agama Islam, kemudian itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling sama terhadap siapa? Terhadap umat. Sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari belum? Sudah. Nah, terus yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Jadi antar umat agama Islam dengan orang yang beragama Hindu, dengan orang yang beragama Kristen, dengan agama lainnya itu harus saling rukun. Dapat dilakukan dengan apa tuh? 1. Bersikap toleran. Toleran itu toleransi. Ya, saling menghargai. Kemudian saling menghormati. Terhadap siapa? Orang lain yang berbeda kita. Kalau ada orang ke gereja, kalau kita sebagai umat Islam, kamu baik nggak kalau menolak dia? Jadi kita harus menghargainya ya. Kemudian kalau di samping tetangga kita ada orang Kristen sedang beribadah misalkan, kemudian kamu sedang mendengarkan video yang keras, ya masukkan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kalau sudah tahu samping kita mau beribadah, Mengecilkan. iya mengecilkan. Itu namanya menghargai ya. Kemudian kalau ada orang minta tolong, misalkan ada di sekitar kita ini kan orang dari Kerapu, dari Sambi, apa agamanya nak? Kristen sama Buddha. Kalau mereka sedang beribadah terus agamanya, kita boleh nggak ke sana terus memarahi? Kok kamu
Enggak. Karena itu hak setiap orang dengan agamanya masing-masing ya. Ya. Lanjut. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau sudah rukun ini umat yang seagama rukun, umat antar beragama rukun, pemerintah ikut adil untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Contohnya di sini banyak sekali umat beragama di Kecamatan Arut Utara ini, banyak agamanya berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengayomi di atasnya, tidak membedakan. Setiap agama Islam wajib membayar pajak, yang agama Kristen juga wajib membayar pajak, yang beragama Hindu wajib membayar pajak. Semuanya diberikan perlakuan yang sama, semuanya saling dihormati dan dihargai. Itu kalau sudah saling menghargai kayak pemerintah, umat yang sesama agama dan berbeda agama semuanya sudah rukun. Indonesia gimana Indonesia? Keadaannya semakin apa? Sudah rukun, sudah bersatu di mana-mana, semakin baik, rasanya semakin damai, semakin apa? Tentram, bagus ya. Damai, tentram. Nah, itu adalah kenapa kok kerukunan itu penting nah untuk kehidupan kita. Selesai pembelajaran kita hari ini. Terus ini silahkan. Sebelumnya pembelajarannya sudah selesai, tapi ada satu pekerjaan. Ini untuk mengetahui keberhasilan atau pembelajaran hari ini sudah selesai. Sudah kamu dapatkan belum? Nanti harus semangat ya Kia. Ya Bu, masa nggak dijawab ibunya bertanya Ki? Nah, maka semangat Ki. Ya. Ya, dikerjakan semampunya. Ya. Ada selesai belum? Sudah. Yang belum cepat-cepat diselesaikan karena waktunya telah habis. Kita kumpulkan nak, yuk pakai maskernya lagi. Ya. Oke. Dadah. Iya, ya, Evan. Anna. Aidil. Aldi. Ya. Ada yang kerja apa enggak nak? Ada? Ada yang susah enggak? Ada. Ada yang sedang ya? Ya, alhamdulillah, berarti mudah-mudahan nilainya bagus nanti Bu koreksi ya. Oke. Baik, hari ini pembelajarannya Ibu cukupkan. Silakan mengasih alat tulis.
dipimpin